Panda Hitam Putih dan Rahasia Hutan Bambu. Di sebuah lembah hijau di kaki gunung, hiduplah seekor panda bernama Lumo. Tubuhnya besar, bulunya hitam putih yang indah, dan matanya bulat lucu. Lumo sangat suka makan dan tidur. Setiap pagi, teman-temannya seperti burung, kelinci, dan rusa sibuk mencari makan. Sementara Lumo masih berguling-guling di atas rumput. "Aku nanti saja, aku mengantuk," katanya sambil menguap. Hewan-hewan lain sering menggodanya. "Lumo panda pemalas, kau hanya makan dan tidur." Lumo hanya tertawa, tidak peduli. Namun jauh di hutan, ada sebuah rahasia, bambu emas, tanaman ajaib yang hanya muncul 100 tahun sekali. Konon, siapapun yang menemukannya akan membawa keberuntungan bagi seluruh hutan. Suatu malam, Lumo bermimpi. Ia melihat hutan bambu yang berkilau emas. Seekor kura-kura tua dalam mimpi itu berkata, "Lumo, engkaulah yang harus menemukan bambu emas. Jika tidak, hutan akan layu dan air sungai mengering." Lumo terbangun dengan kaget. "Aku, panda pemalas ini," pikirnya. Tapi bisikan mimpi itu terasa nyata. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bercerita pada teman-temannya. Rusa menatapnya ragu. "Lumo, kau saja jalan sebentar sudah lelah. Bagaimana mau mencari harta hutan?" Namun burung kecil berkicau semangat. "Aku percaya, Lumo punya hati baik, dia pasti bisa." Maka dimulailah perjalanan Lumo mencari bambu emas. Ia tidak sendiri, burung kecil, kelinci, dan rusa ikut menemaninya. Mereka melewati sungai deras yang hampir membuat Lumo hanyut. Tapi ia justru menolong kelinci menyeberang dengan tubuh besarnya. Hutan gelap yang penuh suara serigala. Namun Lumo melindungi teman-temannya dengan keberanian yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Tebing tinggi, di mana rusa hampir jatuh dan Lumo menariknya dengan kekuatan kuat. Di tengah hutan bambu yang lebat, mereka bertemu seekor macan tua bernama Arka, penjaga hutan. Arka menatap tajam. "Siapa yang berani masuk ke wilayahku?" Hewan-hewan gemetar, tapi Lumo maju ke depan. "Kami tidak ingin melawan. Aku hanya mencari bambu emas untuk menyelamatkan hutan." Arka menguji Lumo. "Kalau begitu, buktikan." Bambu emas hanya bisa ditemukan oleh hewan yang berani melindungi sahabatnya. Saat itulah tanah berguncang. Batang bambu besar roboh ke arah burung kecil. Tanpa ragu, Lumo melompat dan melindungi sahabatnya. Meski tubuhnya tertimpa ranting, ia tetap berdiri. Arka tersenyum, "Kau sudah lulus. Ikuti cahaya itu." Cahaya keemasan muncul di antara hutan bambu. Lumo dan teman-temannya berlari. Di sana berdiri bambu emas yang memancarkan sinar lembut. Lumo menyentuhnya. Seketika, hutan berubah. Daun-daun segar kembali. Bunga bermekaran, dan sungai mengalir jernih. Semua hewan bersorak gembira. Burung kecil berkata, "Lumo, kau bukan panda pemalas lagi. Kau pahlawan kami." Lumo tersenyum sambil duduk lelah. "Mungkin aku masih suka makan dan tidur, tapi sekarang aku tahu, aku juga bisa menjaga sahabat dan hutan ini." Beberapa minggu setelah menemukan bambu emas, hutan kembali damai. Sungai mengalir jernih, bambu tumbuh subur, dan semua hewan hidup gembira. Lumo kini dikenal sebagai pahlawan, meski ia tetap suka makan dan tidur lebih lama dari yang lain. Namun, pada suatu malam bulan purnama, seekor elang hitam terbang melintasi hutan. Ia berteriak lantang, "Bambu emas menyimpan kekuatan besar. Jika jatuh ke tangan yang salah, hutan akan binasa." Hewan-hewan panik. Mereka segera berkumpul di bawah pohon tua. Kura-kura tua yang bijak berkata, "Kekuatan bambu emas memang suci, tapi kabar ini benar. Dari utara akan datang ancaman yang ingin merebutnya." Rumi, sang rubah kecil yang pernah jadi sahabat dalam cerita lain, kebetulan datang berkunjung dan berkata, "Lumo, kau yang menemukannya, kau juga yang harus melindunginya." Lumo terdiam. Ia merasa berat. "Bagaimana mungkin aku melawan bahaya besar? Aku hanya panda yang suka makan bambu." Burung kecil hinggap di bahunya. "Kau sudah menyelamatkan kami sekali. Aku yakin kau bisa lagi." Keesokan harinya, bayangan ancaman benar-benar datang. Dari hutan utara, muncul sekelompok serigala abu-abu yang dipimpin oleh
serigala besar bernama Gero. Mereka lapar dan serakah. Serahkan bambu emas, atau hutan ini akan kami kuasai, gertak Gero. Hewan-hewan gemetar, rusa bersembunyi, kelinci berlari, bahkan burung pun takut. Namun Lumo berdiri di depan mereka. Walau hatinya gugup, ia mengingat kata-kata kura-kura tua. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berdiri meski kau gemetar. Lumo mengajak teman-temannya bekerja sama. Burung kecil terbang mengalihkan perhatian serigala. Rusa menendang tanah hingga debu beterbangan. Kelinci berlari cepat membawa pesan agar semua hewan datang membantu. Lumo sendiri menghadapi Gero dengan kekuatan tubuhnya. Pertarungan sengit terjadi. Gero menerkam, tetapi Lumo menahan dengan kekuatan besar. Mereka berguling di tanah, hingga akhirnya hewan-hewan lain datang membantu. Melihat keberanian dan kebersamaan itu, serigala besar akhirnya mundur bersama kelompoknya. Setelah ancaman pergi, bambu emas kembali memancarkan cahaya lembut, seakan bersyukur. Pohon tua berbisik, Lumo, rahasia bambu emas bukan hanya tentang keberuntungan. Ia tumbuh subur karena persahabatan dan keberanian kalian. Hutan ini akan aman selama kalian bersatu. Lumo tersenyum. Ia memang masih suka makan banyak dan tidur nyenyak. Tetapi kini semua hewan tahu, di balik tubuh besarnya, ada hati yang tulus menjaga hutan. Hari-hari berlalu setelah Lumo dan teman-temannya berhasil mengusir kawanan serigala abu-abu. Hutan kembali damai, sungai jernih, dan bambu tumbuh subur. Semua hewan hidup rukun. Namun suatu pagi, bambu emas tiba-tiba meredup. Daunnya yang dulu berkilau mulai layu. Hewan-hewan panik, lalu berkumpul di bawah pohon tua. Kura-kura bijak berkata, bambu emas hanya akan tetap bercahaya jika ada penjaga yang bersedia merawatnya dengan hati tulus. Tanpa itu, kekuatan hutan akan hilang perlahan. Semua mata menolak ke Lumo. Pende besar itu tersentak. Aku menjadi penjaga, tapi aku masih suka tidur lama dan makan banyak. Burung kecil tersenyum. Itulah dirimu, Lumo. Kau tidak perlu sempurna. Kau hanya perlu menjaga dengan cinta. Rusa menambahkan, penjaga sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling setia. Malam itu, Lumo duduk sendirian di depan bambu emas. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya pende pemalas yang kesepian. Kini, ia punya banyak sahabat dan hutan mempercayakan masa depannya padanya. Sejak hari itu, Lumo dikenal bukan hanya sebagai pende yang suka makan dan tidur, tetapi sebagai penjaga hutan bambu. Ia tetap tertawa dan berguling di rumput. Ia tetap makan bambu kesukaannya dengan lahap. Tapi di balik semua itu, ia selalu siap berdiri jika sahabat dan hutannya dalam bahaya. Pohon tua berbisik lembut, Lumo, kau telah membuktikan bahwa bahkan seekor pende pemalas pun bisa menjadi pahlawan jika hatinya penuh kasih. Dan begitu, hutan hidup damai, penuh tawa dan persahabatan.